Waduh, enak banget makannya. Pak Menteri, saya masih membahas U20. Ya. Venue udah berapa yang siap? 6 yang sudah diputuskan. Ya, 6 udah diputuskan. Berapa venue sih nanti? 6. 6. Jakarta, GBK, beserta tempat latihan Oke. ABC dan Stadion Madia. Terus? Kemudian Jawa Barat itu si Jalak Harupat. Jalak Harupat. Oke. Kemudian Jawa Tengah itu Manahan Solo. Manahan Solo. Kemudian Surabaya, Jawa Timur itu Gelora Bung Tomo. Bung Tomo. Ya. 4 baru? Kemudian 5 Iwayan Dipta Bali. Bali. Oke. Yang keenamnya apa? Jakabaring Palembang. Wah, kebagian juga kampung gue ya. Iya. Satu-satunya yang di luar Jawa Bali. Jawa Bali. Ya, Oke. karena memang Pak Presiden minta supaya ada satu yang Di luar Jawa Bali. Ya, dan itu diwakili oleh Jakabaring Palembang. Ini kapan sih acara ini? Mei Mei 2021. Yakin? Sampai dengan Juni. Pak Menteri kita bisa? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Anggaran gimana? Anggaran karena ini dari APBN Ya. untuk persiapan dan lain sebagainya. Kita sudah komunikasi dengan Menteri Keuangan dan Oke. di dalam ratas itu sudah diputuskan pemerintah fully support. Fully support. Ya. Berapa total anggaran Pak Menteri? Saya mengusulkan untuk penyelenggaraan 400, kemudian untuk timnasnya 100. Tetapi kita, itu usulan kita ya, Ya. kita belum tahu mana yang di-cover oleh FIFA. Karena Piala Dunia ini kan propertinya FIFA. FIFA. Ya. Jadi kita hanya menjadi ketempatan tuan rumah, Oke. menyiapkan segala apa yang diminta. Nah, mana yang nanti akan diurus oleh FIFA langsung, Ya. tanpa boleh kita ikut campur, Oke. itu sedang dalam komunikasi. Dan pesta sepak bola itu akan ditayangkan oleh FIFA ke seluruh dunia. Seluruh tentunya. dunia, seluruh dunia. Wow. Seluruh dunia akan menyaksikan Jakarta dan stadion-stadion termasuk Jakabaring Palembang akan dilihat oleh seluruh dunia. Jadi Pak Zainuddin ini sedang, waduh ini benar-benar amanah luar biasa ya. Iya. Dan ini kerjasama 3 pihak, Kemenpora, kemudian PUPR, untuk penyiapan infrastruktur, infrastruktur, dan PSSI tentu PSSI saja. untuk timnasnya. So far gimana Pak? Jalan oke, komunikasi Jalan kita oke. Dengan PSSI? Oke. Biasanya kita- dulu kan agak-agak ada ya gimana gitu Ya. hubungan Kemenpora dengan Saya memegang prinsip begini. ya. Kita tidak mencari kesalahan tetapi mencari jalan keluar. Hmm. Jadi ada kesulitan apa di PSSI, tolong sampaikan kepada kami. Ada kesulitan apa di kami urusan dengan FIFA. Terbuka. Ya, kita minta PSSI untuk mengkomunikasikan dengan FIFA. Karena FIFA itu ada aturannya sendiri. Ada statuta. Ada statuta. Yang tidak boleh pemerintah ikut di dalam itu. Ya itu sekarang organisasi namanya INAFOK. Ya, INAFOK. INAFOK. Ya. Saya dengar biasanya yang menjadi ketua panitia itu dari federasi ya, bukan orang pemerintah. Ya. Begitu kan? Ya, betul. Biasanya begitu, tapi karena suasana seperti sekarang, maka mau nggak mau pemerintah harus masuk. Ya. Harus masuk untuk membantu pendanaannya. Jadi pemerintah ini bukan mengambil alih ya, seperti yang di ini kan, tetapi kita membantu. Membantu dengan dana negara, dengan dana APBN. Atau karena Menporanya seorang auditor? Seorang akuntan? Iya, enggak lah, karena memang negara harus masuk di situ. Di tengah situasi seperti sekarang, itu tidak mudah untuk mencari pendanaan di luar APBN. Oke. Satu-satunya sourcesnya adalah APBN. Nanti regulasinya udah kebayang nggak Pak? Kita ini kan nggak tahu corona selesai kapan, distancing ini sampai kapan harus dilakukan gitu ya. Nanti Mei itu sudah mulai dipikirkan cara menontonnya seperti apa ya. Kita berharap bahwa awal tahun depan sudah mulai ada solusi, ada Vaksin udah mulai, vaksin ya. dan lain sebagainya, sehingga karena itulah kebanggaan masyarakat kita bisa nonton langsung, walaupun bisa ditonton melalui siaran televisi. Jadi plan A, plan B udah disiapin ya? Kita sudah siapkan. Seandainya FIFA memutuskan ada penonton, maka kita atur seperti apa. Seandainya FIFA menyampaikan bahwa tidak boleh ada penonton seperti liga-liga Eropa yang ada sekarang, ya, itu juga kita sudah siapkan. Ya. Promosinya Pak Menteri, banyak masyarakat itu yang belum paham apakah ini on atau jadi atau tidak gitu. Ya. Apa yang sudah disiapkan oleh Pak Menteri? Tentu baru menyampaikan pada masyarakat ya tentang apa yang kita akan lakukan, hajatan apa. Tetapi yang lainnya itu tetap
rule-nya itu FIFA. Kapan kita harus melaunching apa namanya itu yang logo. Oke. Itu harus Logo sudah ada. sudah kita siapkan, tapi ada aturannya kapan kita harus timingnya harus boleh. Harapan melaunching. saya masyarakat sudah mulai diberitahu lah ya. Ya. Kita ini kepengen betul datang ke stadion, Betul. kepengen nonton, Iya. kepengen teriak Indonesia. Iya. Ya. Nah, salah satu cara untuk mensosialisasikan saya kemana-mana pakai jersey tim nasional. Wah, bagi-bagilah. Ya, ada itu. Ini sama dengan lagu yang di ini Garuda, Dadaku, ini jersey ya. Oke. Supaya menginternalisasi, supaya kita men-trigger lah bahwa kita ada satu hajatan besar, hajatan internasional yang akan ditonton oleh seluruh dunia. Oke. Pak Menteri, Ya. Pak Menteri sekarang memang melakukan pendisiplinan luar biasa agar kegiatan olahraga Ya. di Indonesia memenuhi atau mematuhi aturan-aturan protokol COVID. Protokol Apa aja yang kesehatan. sudah dilakukan Pak Menteri? Ya, pertama kami membuat protokol kesehatan untuk kegiatan olahraga dan kegiatan kepemudaan. Oke. Itu kita sampaikan. Untuk olahraga misalnya, Ya. itu ada fase-fase. Ya, fase pertama itu belum boleh body contact, Ya. belum boleh ada try out. Kemudian fase kedua sudah boleh mulai ada latihan, tetapi dari rumah, Dari rumah. dari tempatnya dia Masing-masing. sudah menggunakan pakaian latihan. Oke. Setelah latihan tidak boleh berkumpul, Oke. langsung tidak boleh ke loker, mandi di tempat latihan dan sebagainya dengan pakaian yang sama Oke. kembali ke rumah. Ke rumah. Ya, itu dan hanya kelompok-kelompok kecil. Karena yang paling rawan adalah yang body contact. Basket, sepak bola. Martial art lah ya. Ya, itu. Bela diri ya. Ya, betul. Body contact. Ya, betul. Itu yang kita anjurkan untuk jangan dulu. Tetapi tetap boleh misalnya sepak bola ya 3-4 orang, satu kelompok sana gitu. Kalau ada pelanggaran? Ya. Kalau ada pelanggaran misalnya klub atau atlet yang melakukan pelanggaran, apakah sudah ada sanksi atau apa? Pasti kami akan hentikan latihannya. Latihannya? Ya, tetapi ada tiga cabang olahraga yang boleh menjadi contoh. Pada saat pandemi kemarin, dia tidak berhenti. Dia tetap bulu tangkis Bulu tangkis, di ya. Cipayung, Cipayung. angkat besi di dekat sini, di Marinir sini. Oke. Nah, kemudian menembak. Tetapi sangat ketat mereka memperlakukan protokol kesehatan. Bulu tangkis yang ada di dalam tidak boleh keluar, yang dari luar tidak boleh ke dalam. Dapat kiriman dari keluarganya, itu 3 hari baru boleh disentuh. Di sanitize. Iya, betul. Memang benar-benar. Nah, saya izinkan itu. Tapi begitu ada satu kena, saya akan hentikan sebenarnya. Siap. Dan toh bisa. Bisa. Iya, itu. Jadi asal kita mau disiplin, apapun Untuk kepentingan bersama. ya bisa tertib. Pak Menteri, kita Ya. tinggalkan dulu masalah-masalah pembinaan. Ini ada vox pop. Apa Ya. kata masyarakat Ya, tentang kemauan mereka untuk menjadi atlet? Kita simak yang berikut ini. oke. Enggak. Alasannya? Soalnya kalau misalnya udah juara, ya udah gitu aja. Tapi kalau udah nggak juara lagi, ya udah dilupain. Memang dari dulu sih, dari kecil cita-citanya pengen jadi atlet, terutama sih atlet bulu tangkis seperti itu. Enggak. Alasannya? Karena masa depan atlet belum jelas. Alasannya karena punya mimpi untuk membawa Indonesia ke kancah internasional yang lebih bagus lagi. Mau Mbak. Katanya bisa jadi PNS ya Mbak? Ada yang mau? Ya. Ada yang mau, ada yang nggak mau karena masa Masa depannya nggak depannya jelas. tidak jelas. Ini kan klasik betul ya. Betul. Karena banyak sekali atlet-atlet yang tua, veteran gitu, yang hidupnya susah. Ya. Gimana Pak Menteri? Jadi 2 hari setelah saya dilantik, saya 23, kemudian 24 saya koordinasi di internal, 25 saya sudah keliling cabur. 2 hal yang saya dapatkan, terutama ketemu anak-anak yang sedang latihan. Soal sekolahnya, dan soal bagaimana nasib setelah tidak berprestasi lagi. Ya. Dan itu saya sampaikan ke Pak Presiden.
Apa yang Bapak sampaikan? Pertama soal sekolah. Hmm. Para atlet itu sekolahnya, kurikulumnya disamakan dengan yang tidak atlet. Coba bayangkan, ini mohon maaf. Tapi ini kenyataan di Berat tempat banget kami. dong. Iya, atlet harus belajar geografi. Iya, Iya. saya dapat itu. Tapi terpaksa mereka harus lakukan itu Iya. karena itulah kurikulum. Ya. Nah, saya ngobrol dengan beberapa profesor olahraga. Mereka sampaikan apa? Pak, cukup 3 aja. Pertama adalah kemampuan analisisnya melalui matematik. Matematik. Aha. Nah, yang kedua adalah kemampuan bahasa. Karena rata-rata kelemahan atlet kita di bahasa. Bahasa. Itu. Dan yang ketiga adalah penguatan karakter. Dan ternyata di tempat lain Juga begitu. Sudah di Amerika bahkan sudah. Jadi nggak perlu mereka ikut Ya. kurikulum umum seperti bukan atlet dia. Harus. Tetapi Jadi kurikulum khusus. Ya, tetapi mereka harus juga dikonversi kemampuan atletnya itu ke dalam kemampuan akademik. Bung Helmi kan senang basket. Ya. Tahu Karim Abdul Jabbar? Tahu. Saya pernah mewawancarain beliau. Dr. Karim Abdul Jabbar. Saya awalnya berpikir ini karena prestasi akademik. Ternyata tidak. Enggak. Prestasi basketnya dia dikonversi menjadi. Oh, itu saya malah tidak tahu. Ya, saya mendapatkan itu dari teman-teman. Oh. Itu Ada contoh. ada perhitungannya ya. Iya, Pencapaian. ya, konversi prestasi atlet kepada konversi prestasi akademiknya. Oke. Dan dia bukan dari universitas yang, Oh, UCLA. ya, Tahu ya. tahu kan? Tahu. Iya, Ya. dikonversi itu. Saya pelatihnya pun saya tahu Pak Iya. Bobby Bowden ya. Iya. Dan itu saya beri contoh yang Bung Helmi sangat kenal. Ya. Jadi, nah, saya ceritakan itu ke Pak Presiden dan beliau, oke, bicara dengan Menteri Pendidikan. Sudah dijalankan? Saya sudah mau sampaikan itu, tapi kan sekarang sedang grand design pendidikan kita. Oke. Kemudian masuk COVID, sebab ini nggak bisa dijelaskan pakai ini, harus berhadapan begini. Ya, itu satu tuh. Kalau masalah Purna prestasi kan Purna gitu prestasi, ya. ya. Banyak yang terlantar. Dan terutama yang bekas-bekas atlet, mantan-mantan atlet yang dulu. Karena apresiasi kita dulu itu kan belum seperti sekarang. Sekarang mereka sudah luar biasa, apalagi kan kalau sudah peringkat-peringkat dunia kayak bulu tangkis itu. Iya. Makin tinggi peringkatnya, kontraknya makin tinggi. Belum lagi sponsor. Iya, sponsor, sepak bola dan lain sebagainya. Jadi menjadi atlet untuk masa depan yang penting kita bisa ngatur. Oke. Nah, kami dari Kemenpora memberikan pendampingan para perencana keuangan. Jadi satu saat kita kumpulkan mereka hasil dari bonus, hasil dari hadiah, hasil dari kontrak. Nah, ini ada perencana keuangan yang bisa memberikan Anda masa depannya seperti apa. Jadi itu kita didampingi. Jadi ya. yang jelas dipersiapkan masa depannya kalau tidak lagi bisa berprestasi. aktif berprestasi. Ya. Kemudian yang kedua, bagi yang memilih untuk menjadi ASN atau PNS, itu kita tampung. Sekarang ini terakhir hampir 300 orang dari berbagai cabang olahraga kita tampung. Kemudian setelah itu saya akan distribusi ke kementerian lembaga lainnya. Nah, kemudian tentu ada yang ingin jadi TNI Polri. Nah, saya sudah sampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI pada saat saya di Rapim di Cilangkap, saya sampaikan mereka terbuka. Asal syaratnya Iya, penuh ya. betul. Siap Pak. Itu. Jadi jangan khawatir untuk jadi atlet masa depan insya Allah akan bagus. Kita berharap apa yang Bapak sampaikan bisa diwujudkan ya Pak. Ya, pasti. Baik. Masih banyak yang ingin saya tanya. Banyak banget. Tapi kita break dulu setelah yang berikut ini. Oke.